Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun di malam hari. Nah, balik lagi dengan saya. Nah, di sini eh, materi saya mungkin sudah lama tidak memberikan materi tentang seputaran desain. Nah, di sini saya bakalan memberikan materi tentang pengenalan software SketchUp dan sepintas tentang penggunaan software SketchUp. Nah, mungkin sebelumnya saya sudah pernah memberikan materi tentang namanya pembuatan layout ataupun denah sebuah rumah ataupun sebuah bangunan yang lain. Nah, di sini untuk software yang saya gunakan untuk pembuatan layout ataupun denah tadi itu adalah menggunakan AutoCAD. Nah, kali ini kita akan menggunakan SketchUp. Nah, dari denah tersebut kita akan membangun 3D-nya. Nah, tugas yang ataupun tugas yang kemarin untuk para mahasiswa saya sudah berikan untuk membuat namanya denah ataupun layout dari sebuah rumah. Nah, kali ini kita akan membuat 3D-nya menggunakan software namanya SketchUp. Nah, di sini saya menggunakan SketchUp Pro 2017. Nah, mungkin teman-teman bisa gunakan SketchUp yang di atas ini ataupun mungkin ada yang menggunakan di bawah ini Mas yang. Nah, di sini kebetulan laptop saya mempunyainya masih menggunakan yang 2017. Nah, mungkin teman-teman ataupun para mahasiswa bisa menggunakan SketchUp yang lebih dari ini, yang di atas ini mungkin 2019 ataupun bahkan 2020. Nah, sama saja sih penggunaannya. Mungkin ada beberapa tools ataupun apa ya, plugin gitu ataupun plugin yang bisa ditemukan di versi yang selanjutnya. Nah, oke. Sebelum kita mengenal lembar kerja, kita pasti mengenal dulu apa itu SketchUp sih. Software SketchUp itu software apa gitu. Nah, di sini software SketchUp itu adalah sebuah software yang memang di bawah sebuah Google. Nah, ini namanya Google SketchUp. Nah, di bawah perusahaan Google. Nah, gini. Nah, apa itu Google SketchUp? Ya, Google SketchUp adalah sebuah program grafis yang memang sangat handal dalam membuat sebuah desain, baik itu desainnya namanya desain 2D ataupun desain 3D. Nah, di sini nanti akan saya praktekkan bagaimana membuat desain 2D dan 3D-nya. Kemudian program ini juga banyak digunakan untuk berbagai desain. Nah, yang seperti saya sudah sampaikan tadi, kita bakal membuat sebuah desain rumah. Nah, di sebuah desain rumah, nah ini Google SketchUp ini salah satu software yang untuk melayani sebuah sarana untuk melakukan pembuatan desain rumah, ataupun bangunan tinggi, ataupun landscape, ataupun gedung perkantoran, atau desain ruko, ataupun desain rumah kos-kosan, dan banyak lagi, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Jadi kalian bisa buat rancang di sini gitu. Nah, dari SketchUp juga, nanti kalian juga bisa ekspor ke, baik itu mau ke 3D Max ataupun mau ke kemana ya, ke Lumion untuk membuat animasinya dan sebagainya. Juga kalian bisa lakukan di sini. Jadi SketchUp itu bisa diekspor yang nanti bisa diimpor ke Lumion dan aplikasi lain. Nah, oke. Jadi sebelum kita bekerja pasti kita harus mengenali namanya program, harus mengenali namanya tampilannya gitu. Jadi harus tahu tampilannya seperti apa gitu. Nah, ini adalah lembar kerja atau tampilan awal kerja program dari Google SketchUp. Nah, tampilan seperti ini. Ini ada orang ini, kita bisa hapus sebenarnya tampilan orang seperti ini. Nah, kita delete aja. Jadi ada, nah bisa seperti ini. Ataupun tanpa kalian juga boleh. Itu bebas kalian untuk mengerjakannya. Nah, contoh saya hapus saja. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengatur? Nggak usah ya pasti sebelum kita bekerja kita harus mengatur dulu namanya lembar kerjanya, tampilan kerjanya bagaimana gitu. Jadi di sini kita bisa mengatur dari tampilan kerjanya itu dari view ataupun dari menu yang ini gitu. Nah, jadi kalian bisa klik aja view, kemudian toolbars. Nah, di sini ada toolbars. Nah, ini ada toolbars di menu. Nah, ada tampilan toolbars. Nah, kemudian di sini kita bisa mengatur. Nah, geser pilihannya. Di sini kita bisa menentukan beberapa mana yang mau kita tampilkan. Nah, ini tools yang ada di sini gitu. Jadi kita untuk menampilkan tools ini kita sebentar lagi
sepertinya lagi loading ini saya. Oke. Nah, untuk menampilkan tools di sini untuk apa ya, alat untuk kita bekerja di lembar kerja ini. Nah, untuk menampilkan ini, untuk menampilkan view apa namanya, tampilan apa ya, ya kamera itu ini misalnya dari samping, kemudian dari atas ataupun dari depan, kemudian dari samping, kemudian dari belakang, kemudian ada juga ini. Nah, saya biasanya menggunakan tampilan seperti ini. Ini nanti kita bisa aturkan sendiri macam-macam bagaimana. Nah, bagaimana menampilkan tool-tools ini gini. Ini tadinya awalnya tidak ada nih ya. Ketika kalian buka pasti awalnya belum ada, ataupun ada beberapa. Nah, bagaimana cara menampilkan, yaitu mengaturnya dari sini. View, kemudian toolbars. Nah, di sini akan muncul form dialog dari toolbars, ataupun menunya. Ini kalau yang menggunakan versi yang 2017 ataupun ini. Kalau mungkin kalau yang di bawah versi ini sih mungkin kalian bisa sebentar lagi ini. Oke, nah mungkin kalian bisa gunakan, bisa mungkin ada yang langsung ya, langsung muncul tombol apa menu toolsnya. Jadi kalian bisa ini. Oke, lagi. Nah, oke. Nah, mungkin di sini ada tanda panah biasanya seperti ini. Jadi langsung seperti ini. Kalau yang mungkin versi di bawahnya ataupun ininya, mungkin langsung muncul di sini. Nah, di sini saya muncul tampilan form dialog. Nah, di sini kita bisa pilih nih tools yang bakalan apa tuh, menu-menu yang bakalan nampil di posisi atas sini atau sini ataupun di posisi di sini. Jadi kita bisa atur di sini untuk ininya. Nanti diklik-klik aja nanti bakalan muncul gitu. Jadi ntar lagi loading sebentar ya. Oke, nah ini, nah di sini ada, di sini saya menggunakan view untuk tampilan view-nya. Nah itu hilang. Jadi ini view untuk di sini tampilan view. Nah ketika saya centang dia ada, ketika tidak dicentang tidak ada. Nah kemudian V-Ray di sini ada ini penggunaan untuk kita render untuk mengatur ininya. Nanti kemudian ada di sini like tool setnya. Nah ini tampilan di ini. Jadi ketika ini muncul, ini tampilan untuk bekerja. Nah di sini kalian bisa atur langsung di sini ya. Posisi juga kalian bisa atur, kalian bisa geser-geser. Nih saya contohkan, oke. Tadi sudah dicentang aja, close-kan saja. Sebentar ya. Sedikit ini lambat sih karena mungkin saya sudah penuh di ininya penyimpanannya. Nah, oke. Nah, mungkin ini untuk tampilan ini bisa geser-geser. Ini kan ada ini. Kita bisa geser ke sini, bisa geser ke bawah. Nah, jadi kita tinggal tergantung kita selera untuk tampilannya bagaimana gitu. Nah, kalau saya sih biasanya menggunakan yang seperti ini aja gitu ya. Mungkin lebih mudah dan lebih ini. Nah, itu tadi apa namanya? Program yang memang kita gunakan ataupun tampilan kerja yang memang mau kita gunakan. Nah, kemudian bagaimana kita mengatur template kerjanya? Pastinya template kerjanya kita atur dari sini, ada menu window. Di situ kemudian ada preference, kemudian nah ini ada tampilannya. Kita bisa atur kita menggunakan meter atau apa. Nah, tinggal klik aja sih ini atau ini. Nah, saya menggunakan biasanya ukuran meter. Nanti saya akan berikan cara untuk mengubah ininya ukurannya sendiri. Oke. Kita akan bekerja di tampilan atas. Nah, di sini ada select ini untuk kita mengklik-klik, kemudian untuk di sini ada move kita bisa memindahkan objeknya. Di sini saya menggunakan hand ya, pen namanya, bukan hand tapi pen. Di sini kita bisa menggeser-geser ininya objeknya. Kemudian di sini ada
line, kemudian ada eraser. Eraser pasti untuk menghapus objek ataupun garisnya. Kemudian di sini ada paint bucket, mungkin untuk pewarnaannya. Kemudian ada di sini print hand, kemudian rectangle, kita membuat sebuah persegi. Kemudian di sini ada namanya rotate rectangle, kita mengatur sisinya. Kemudian di sini ada circle, di sini kita membuat pola. Kemudian di sini ada namanya polygon dan macam-macam. Nah, di sini ada namanya push pull atau push gitu kan. Kemudian ada move, di sini ada namanya rotate, kita mengubah arah dari ininya. Kemudian ini ada follow me, mengikuti. Nanti kalian saya akan kasih materi sedikit seputar tentang follow me-nya. Kemudian di sini ada namanya scale, kemudian ada offset, di sini ada meter, kemudian di sini ada ukuran dimensi, kemudian di sini ada protractor, kemudian di sini macam-macam. Di sini ada text, 3D text, kita membuat tulisan. Kemudian di sini kemudian di sini ada namanya orbit, nanti memutar-mutar sisi arahnya kita bisa detailkan. Kemudian ada ini tadi pen, ini tadi untuk menggeser-geser. Kemudian di sini ada zoom, terus zoom in-nya, zoom out-nya di sini. Kemudian zoom extended, kemudian ada previous, dan di sini ada look around, melihat objek posisi bagian dalam, posisi mana kamera gitu kan, position kameranya di sini ada. Nah, itulah tampilan di sini. Nanti ada ini view, tampilan dari samping, atas, kemudian front, di sini ada right, kemudian ada back, kemudian ada left, ada gitu. Ini tampilannya. Nah, kita bisa gunakan tampilan top atau tampilan di atas gitu kan. Kemudian di sini ada insert, di sini nanti kalian untuk mungkin untuk renderan, di sini kita ada untuk mengaturkannya. Nah, di sini, nah inilah tampilan yang kerjanya. Nah, banyak komponen-komponen yang lain sih. Nah, kita gunakan yang memang sederhana, dasar-dasarnya nanti yang bisa kalian manfaatkan. Nah, inilah tampilan dari SketchUp. Nah, saya akan contohkan misalnya membuat sebuah rectangle, sebuah persegi kotak. Nah, seperti ini. Nah, ini tampilan persegi kotaknya. Jadi kita bisa hapus ini sebenarnya, bisa hapus tengahnya gitu. Nah, dilihat ini tinggal garis doang, tinggal garis aja nih. Nah, seperti itu. Oke. Nah, inilah lembar kerjaan. Oke, selanjutnya kita akan membuat namanya sebuah rumah gitu ya. Nah, nanti saya gunakan, contohkan tadi saya gunakan rectangle, kita bisa mengatur misalnya berapa kali berapa. Nah, di bawah sini ada pengaturannya. Di sini di bawah sini ada pengaturan. Di sini aturan kita bisa buat ukurannya. Misalnya langsung kalian ketikkan aja, misalnya berapa kali berapa gitu. Misalnya di sini karena saya menggunakan meter, kita anggap saja 7 kali 7 meter. Nah, seperti ini, dia 7 kali 7 meter. Nah, ini. Oke. Nah, ini saya menggunakan meter. Jadi kalian tinggal mengaturkan aja, kalian menggunakan meter kah, menggunakan sentika, itu balik dari kaliannya. Oke ya. Nah, mungkin untuk pengaturan namanya senti, rubah sentinya, di sini ada tampilan window, kemudian ada model info. Nah, di sini kalian bisa mengubah aturan-aturan, mau bentuknya desimal, di sini ada meter, ada inci, ada sentimeter, dan ada milimeter. Nah, balik lagi ke kalian yang menggunakan yang mana gitu kan. Nah, itu balik di penggunaan bagaimana kita enaknya untuk bekerja gitu kan. Nah, itulah namanya ini ya, sebuah nah, ini saya contohkan aja yang menggunakan meter. Misalnya saya buatnya itu, saya contohkan ini tadi nggak usah lebar-lebar, 2 kali 2 saja. Nah, ini 2 kali 2. Oke, saya zoom in. Nah, saya geser dulu.
Nah, untuk menggesernya di sini ada namanya move. Ini kan ada ketika di ini ada tombol endpoint. Ini klik dan geser ke mana saja bisa kita geser. Nah, nanti gitu. Oke, saya ubah dulu. Oke, tampilan seperti ini kalau misalnya di ini. Nah, oke, kita zoom. Nah, ini kita bisa gesernya. Ini endpoint. Kita gunakan move gitu kan. Di sini move. Nah, di sini dia ke sini ya. Ini garisnya nggak mengikutin, tapi ketika gini itu ada garis hijau on green. Nah, itu muncul on green. Itu berarti kita garisnya sama sejajar dengan yang ini, itu poinnya. Dan kalau misalnya kita ke sini, ini namanya on right, ini garis yang di sini. Jadi lurus dia mengikuti arah tersebut gitu. Nah, itulah dia panduan untuk ininya. Oke. Nah, tampilan seperti ini. Nah, ini dia. Iya Pak, ini ukurannya benar 2 meter kali 2 meter. Iya, kita bisa uji dengan caranya dengan ini. Ini ada namanya dimension. Kita bisa lihat dimensinya. Oke, titik, kemudian titik. Nah, kita tarik. Nah, ini adalah 2 meter. Nah, kemudian ini duanya. Kemudian kita bisa buat lagi. Kemudian titik, kita buat titik. Nah, 2 meter. Nah, 2 kali 2. Nah, inilah dia tampilan untuk cara bekerjanya seperti itu. Jadi ingat ya, bukan klik langsung gerak, tapi sekali klik aja. Nah, saya contohkan lagi. Ini saya hapus saja. Oke, saya hapus saja. Nah, saya contohkan. Ini rectangle. Cara kerjanya itu klik aja sekali. Kemudian kalian tarik kemana mau ukurannya. Kemudian kalian ukuran segini, kalian masukkan angkanya 2 misalnya. Terus lebarnya berapa, ini berapa, untuk apanya 2, terus titik koma, tanda petik dan koma. Di sini ada titik tanda petik koma, kemudian kita masukkan 2 lagi, 2.2 ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, tuh seperti ini. Nah, seperti itulah untuk caranya. Begitu juga untuk yang lainnya. Nah, saya contohkan aja dulu. Ini ukurannya nih ya, 1,39 meter kali 1,12 meter. Nah, ini ya, ini ukurannya. Nah, saya akan contohkan menggunakan warnanya. Misalnya pen bucketnya, kita mau warnain apa? Warnanya ini. Kemudian kita bisa mengatur misalnya warna. Di sini ada color, di sini ada glass mirror, kemudian ada roofing untuk misalnya mungkin atap gitu ya kan. Kemudian di sini ada namanya water untuk nanti kolam renang, kalian mau buat kolam atau mau buat di kamar mandi ada airnya. Kemudian di sini ada wood, biasanya ini HPL-nya, kalian nanti juga bisa menggunakan HPL sendiri. Kemudian untuk karpetnya juga kalian bisa buatnya sendiri. Nah, contohnya nih, nah gitu. Jadi kalian bisa pilih sebenarnya. Kalian juga bisa buat desainnya dulu dari Photoshop. Kalian pengen buat warna HPL sendiri, kalian bisa desain dulu di Photoshop. Kemudian kalian input, kalian masukkan ke sini, bisa dengan menentukan pola apa ya. Misalnya keramik kalian pengen pola sendiri, ataupun dindingnya kalian pengen pola sendiri. Kalian gambar dulu di Photoshop, kemudian baru dimasukkan seperti itu. Nah, kalian bisa lakukan itu seperti itu di sini. Gitu. Jadi kalian bisa masukkan ke dalamnya gitu. Nah, itu contoh ya, contoh. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini pen bucket gunanya itu untuk mau pewarnaan, nanti kalian bisa menggunakan. Di sini ada namanya eraser. Di sini untuk, nah, ini kita bisa menghapus ini gitu. Jadi di mana yang kita bisa tentukan mana yang mau kita hapus gitu. Seandainya, nah, satu titik ini aja kita bisa hapus erasernya menggunakan eraser, nah, hilang gitu. Tapi juga kita bisa menggunakannya tanpa eraser. Ya, klik aja. Ini kita menggunakan select, di sini klik aja sekali, kemudian delete, hilang gitu. Ataupun kalian bisa poin mana yang mau kalian hapus gitu. Itu kan satu garis, misalnya yang tengahnya, ya udah klik aja di tengahnya, kemudian hapus, hilang gitu. Seperti itu. Klik gitu. Nah, kalau untuk di tengahnya itu kalian cukup ini kan ya, delete. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk cara menggunakan erasernya. Kemudian di sini ada move. Nah, di sini ada push pull, ada move tadi sudah saya contohkan untuk penggunaan move-nya. Nah, push pull, nah ini untuk kita buat 3D-nya. Kita menaikkan 3D. Kita tampilkan dari sini. Oke, saya zoom dulu. Saya geser.
seperti ini. Nah, di sini ada push pull. Nah, mana ini push pull. Nah, poin mana yang mau diangkat? Nah, kita naikkan seperti ini. Nah, dia akan tampilan seperti ini. Nah, seperti ini tampilan dari si tadi menggunakan push pull untuk ini. Nah, kita Pak, bisa nggak ini kita menambah panjangnya? Bisa. Jadi kita tinggal klik aja mana sisi yang mau kita panjangkan. Ini warnanya Pak bisa diganti. Bisa, warnanya kita ganti, misalnya ganti kita ganti misalnya wood. Nah, ini wood aja ya. Nah, bisa. Nah, jadi sisinya itu bisa kita ganti-ganti warna, beda-beda warna, bisa gitu. Nah, jadi bisa berbagai warna sisinya gitu. Nah, Pak, kita mau panjangkan lagi Pak sisinya, mau lebih panjang lagi gitu. Boleh gitu. Jadi klik aja mana yang mau dipanjangkan. Ini kita gunakan lagi push pull. Tarik, klik. Jadi klik aja, nggak usah ditarik ya. Ini. Klik. Geser kursornya kita. Nah, udah. Jadi bisa panjang pendek seperti itu. Nah ini dia untuk penggunaan push pull namanya ya, push ataupun pull gitu, push pull gitu. Nah seperti itu. Oke. Nah kemudian ini di sini ada namanya rotate ya, ada rotate. Nah ini orbit, rotate yang ini ya. Nah ini ada namanya orbit. Nah orbit ini kita memutar arah segala sisi arahnya, di mana mau kita ini kan ya. Nah itu. Nah ini penggunaan si namanya orbit. Nah kemudian ada ini pen ya, untuk menggeser di mana posisi kita untuk bekerjanya seperti itu. Nah ini. Nah ini ada apa sih perintah ininya, perintah apa ya namanya, dibilang perintah cepatnya gitu, musik gitu. Jadi kalian Pak capek-capek harus ada page ini gitu, page ini gitu. Jadi ya kalian bisa gunakan push pull itu ketika ya ketika ini posisi saya di slide ini ya, kursor saya posisinya di slide. Pak, gimana ya supaya cepatnya? Ini kan klik di sini ada push pull tadi ya kan gitu. Saya menggunakan langsung huruf ininya gitu, namanya harus perintah cepatnya. Ketika ada keyboard kita ada huruf P, klikkan huruf P langsung. Nah, jadi gitu. Oke, seperti itu. Nah, kemudian Pak, orbitnya bisa nggak di ini? Bisa, ketika ada O, ya udah langsung kan muncul gitu. Tadi kan posisinya di push pull nih, poin ada nih. Kursor kita bentuknya push pull nih, ini nah, bentuknya push pull. Nah, kemudian kita pengen pindah ke orbit gitu, bisa ketika O. Nah, jadi bisa kita langsung pindahkan gitu. Nah, seperti itu. Pak, mau buat rectangle juga bisa. Rectangle kita tinggal L langsung kita buat gitu. Ini line ya. Nah, jadi kalau rectangle itu kita huruf R ya, rectangle gitu. Terus ininya L ini untuk line, jadi membuat garis gitu. Nah itu contohnya. Oke. Pak, bagaimana cara menggunakan line gitu? Oke, bisa menggunakan line. Nah misal ini line ya, tadi perintahnya kita bisa langsung klik dari poin ini, lalu kita juga bisa langsung L. Nah posisi mana line-nya? Nah, di sini nanti ketika titik dia akan memunculkan titik, nah, ini titik poinnya. Jadi di mana? Nah di sini kita bisa muncul. Pokoknya garisnya udah sesuai, nah akan muncul sesuai gini. Tapi kalau dia bereng gini dia akan berbeda. Titik namanya on voice ini udah beda jalur dari garis ini gitu. Oke. Nah ini seandainya kita mau nambah garis ini Pak ya, saya tambah garis, terus saya ke sini kan ya. Nah ini untuk supaya garisnya itu sejajar from point. Oke, klik, kemudian saya tambah lagi ke sini, warnanya sudah sabah, merah, klik. Nah sudah, ini tambah garis. Nah tampilannya seperti ini gitu. Nah ini dia. Oke. Nah tampilan seperti ini gitu. Jadi nah ini juga kita bisa namanya push pull, kita bisa tambahkan. Ketik aja huruf P ataupun klik ini ya. Sudah, nah ketarikan aja juga sudah sejajar, berubah. Nah seperti ini. Jadi dari 3D-nya ini lebih gampang sebenarnya. Nah jadi kalau tampilan 2D-nya ya cuma misalnya tadi rectangle gitu ya, saya tampilkan seperti ini aja ya. Nah ini 2D kan gitu tampilan hanya ini, tapi 3D ini juga seperti itu, bisa seperti itu. Oke.
Nah, inilah dia namanya cara bekerja dari si SketchUp, software tools yang ada di sini. Nanti saya juga bisa rectangle, Pak. Bisa menggunakan rectangle? Bisa. Ini saya contohkan ya. Ini rectangle apa namanya? Circle. Nah, di sana ada circle. Nah, di sini, Pak, saya mau buat lingkaran di sini. Nah, klik aja seberapa lingkarannya, diameternya gitu kan. Mau diameter berapa? Diameternya misalnya cuma 0,10 lah seandainya gitu ya, meter, karena ukuran saya ini diameter 0,10. Nah, ini seperti ini, Pak, saya mau ini, bisa gitu. Ya udah, klikkan aja, lubang dia. Nah, di posisi di dalam itu, kalau di ini kita di dalam ini gitu, jadi bisa seperti itu gitu. Oke, nah, saya coba ya, ini untuk Pak bisa di push pull, bisa poin yang ininya aja di push pull, jadi sebuah ini gitu, seperti itu. Nah, inilah namanya bekerja yang ada di SketchUp-nya. Tampilannya bisa kita aturkan sesuai masing-masing gitu. Nah, seperti itu ya. Oke. Saya akan contohkan membuat rumah ya. Kita buatkan rumah, sebuah rumah. Ayo kita contohkan. Kalian kenalin dulu softwarenya. Nanti saya akan ajarkan bagaimana membuat full untuk membuat sebuah desain rumah dan interior rumah gitu. Oke, saya akan contohkan membuat sebuah desain rumah yang kalian mungkin bisa pelajarin nanti di rumah. Yang pastinya kalian install dulu softwarenya. Saya sudah ada berbagi software, kalian tinggal coba aja. Softwarenya kemarin saya udah kasih link untuk softwarenya, kalian download, kemudian kalian install. Di dalam link yang saya bagikan itu tinggal kalian ikuti tata cara yang di dalam, sudah ada tata caranya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah rumah dengan ukuran 7 kali 7,5 kali 7 meter gitu. Jadi lebarnya itu 7 meter, panjang itu sekitar 7 meter setengah. Rumahnya kecil nih, kecil kali rumahnya gitu. Ya, ini kan balik lagi dari kita, rumah tipe 36 itu nggak besar-besar sekali rumah sekarang gitu ya. Gitu. Jadi mungkin bisa dapat 7 meter 7 meter setengah itu bisa dapat 2 kamar nggak ya? Bisa dapat 2 kamar. Bagaimana kita mengaturnya dan ukuran kamar kita gitu. Jadi bagaimana kitanya aja gitu. Oke. Nah, di sini saya akan contohkan. Sebenarnya ada 2 cara untuk membuat untuk membuat rumahnya. Tadi kita bisa menggunakan lain, bisa menggunakan ini apa namanya? Rectangle. Nah, di sini saya contohkan aja menggunakan rectangle. Saya mau menggunakan tadi 7,5 dikali 7. Nah, nih, oke. Saya sudah buat seperti ini. Sebentar, kita bisa mengukur. Ini benar nggak ya ukurannya? Nah, tuh. Oh, terbalik. Sorry, terbalik. Saya mau buatnya bukan yang itunya. Saya membuat panjangnya yang lebarnya yang 7 meter, berarti 7 titik koma, kemudian 7,5. Oke, enter. Nah, ini seperti ini. Nah, ini 7 meter kita bisa, ini ada namanya tape measure ataupun meteran bahasanya gitu, bisa kita gunakan meter, endpoint. Nah, ini itu muncul 7 meternya. Di sini juga bisa muncul. Nah, ini 7,5 meternya. Nah, itu endpoint. Nah, tampilan seperti ini. Nah, kita bisa gunakan ini gitu kan. Ini untuk ini saya buat 2 ya. Ini satunya menggunakan garis. Nah, di sini saya gunakan, kemudian tarik, saya mau buatnya tadi 7 meter. Oke, 7 meter, enter. Kemudian ke sini saya menggunakan namanya tadi 7,5 meter. Kemudian ke sini tadi lagi 7 meter. Kemudian ke sini 7,5 meter. Nah, sama, tapi kan prosesnya sih sebenarnya lama gitu. Jadi kita bisa gunakan sih yang sederhananya aja sih gitu. Jadi mana yang enak kalian gunakan gitu. Oke.
Nah, sekarang kita untuk membagi dinding, membagi kamar, tadi bisa kita gunakan lain. Nah, tapi sebelumnya kita buat dindingnya dulu gitu. Dinding sih biasanya sih ukurannya itu dinding itu biasanya ukuran berapa ya? Karena saya menggunakan meter mungkin 0,075 ya sekitar. Oke. Oke, saya masukkan 0,075 meter. Nah, ini saya sudah bagi untuk dinding. Nah, ini kelihatan nih, ini garis tersendiri ini nih garisnya. Oke, seperti ini. Kemudian, oh sebentar ya, karena saya mau membaginya ini karena ukurannya berbeda sih. Saya mau bagi-bagi ukurannya nih. Itu oke, saya mau bagi-bagi dulu ukurannya. Sebentar sebelum saya ke pembagian dinding, saya mau bagi dulu ukurannya. Oke, saya mau bagi ukurannya itu, saya mau ke sini nih sekitar 3 meter. Oke, sekitar 3 meter ya. Bentar ya, sekitar 3 meter, saya mau bagi 3 meter. Oke, sebentar. Karena saya mau bagi 3 meter. 3 meter. Ini 4 meter. 3 meter, oke. Nah, ini titiknya sudah. Kemudian karena saya mau buat dia itu agak menjolok ke dalam sekitar berarti tadi 0,5 dulu ya, 0,5 meter. Oke, kemudian saya tarik garis ke sini. Dah. Oke, saya mau hapuskan ini. Nih, yang garis ini saya mau hapuskan. Oke, saya hapus. Saya eraser ataupun ini sudah hapus. Nah, saya mau buatnya seperti ini. Nah, jadi di sini agak lebih sedikit. Mungkin nanti di sini saya mau buat namanya ada apa ya? Ada terasnya, kemudian ada nanti di sini. Nah, itu sebuah bagian gitu sih sebenarnya. Nah, oke, kita tinggal bisa tadi menggunakan namanya offset untuk membuat dinding. Klik aja offset. Kemudian nah, dipastikan on edge-nya, kemudian klik, tarik ke dalam, tarik posisi ke dalam. Nah, ukurannya berapa tadi? Saya mau buatnya itu 0,075, berarti ukuran 0,075. Oke, ukuran seperti ini. Enter. Nah, seperti ini. Sudah seperti ini. Sudah. Nah, jika sudah, ya udah. Mau gimana lagi gitu. Oke. Nah, sudah. Ukuran sudah seperti ini. Kita buat dulu ya garisnya. Kita bagi-bagi dulu garisnya ya, supaya lebih apa ya, nah saya kasih meteran aja deh. Oke, saya kasih garis. Saya mau kasih garis, kita bagi-bagi. Oke, biar kelihatan sih sebenarnya. Oke, biar kelihatan aja ini garisnya berapa, ini sisanya berapa. Jadi biar kelihatan. Oke, ini 4 meter. Ya, jadi tadi 7 meter saya buat ya. Oke, kemudian saya buang. Oke, nah ini ukurannya ya, sudah seperti ini. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Kita akan lihat posisi, ini tadi top, kita posisi namanya
posisinya. Nah, posisi seperti ini, kita lihat posisi seperti ini ya. Oke. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, kemudian kita buat dindingnya nih. Kita mau buat dindingnya. Ukuran dindingnya berapa ya biasanya ukuran rumah ya? Mungkin sekitar 7 meter ya. Nanti kan ada penambahan ini. Nah, sekitar 7 meter. Nah, di sini kalian klik aja nih apa ya? Yang sudah kita buat di offset tadi gitu kan. Nah, ini untuk kita buat dinding. Nah, kemudian push pull. Klik pull terus klik tarik berapa? Tadi saya mau buatnya 3 meter. Nah, oke. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, inilah dia contoh membuat ininya. Nanti pembagian ruangannya ya kita bagi dulu ruangannya. Kita mau buat ininya dan sebagainya gitu. Nah, ini contohnya. Oke, saya contohkan, kita bagi-bagi aja dulu ruangannya ya. Kita bagi-bagi jadi sebentar. Saya gunakan ini. Oke, posisi top saya gunakan. Kemudian saya mau atur ininya, pembagian kamarnya dan sebagainya. Kita buat dulu. Kita buat ukuran ini yang berapa? Oke, nah mungkin bisa sih sampai di ini aturannya seperti ini. Inilah membuatnya, nanti kita bisa bagi-bagi buat kamarnya berapa. Nah, mungkin kamarnya, nah kita bisa atur sendiri berapa, misalnya dari sini ini kita buat kamar, endpoint. Kemudian di sini kita mau buatnya sekitar 3 meter ya, kita buat aja 3 meter kamarnya. Kemudian nah ini klik, kemudian tarik ke sini, kemudian ini geser, dah temu titiknya, dah ini seperti ini. Nah, seperti itu kita juga bisa atur ininya berapa dan berapanya ukurannya gitu. Nah, seperti itulah kita untuk membuat ini ya, kita buat ukuran-ukuran ini ya. Oke, andai saja ini kita bagi-bagi, ini seperti ini, kita buat seperti ini dan seperti ini. Nah, ini anggap aja kamar, ini kamar tidur, di sini nanti anggap aja ini dapurnya ya. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini kita bisa bagi-bagi. Nanti ya cara menggunakannya kita naikkan. Nah, inilah untuk dasar menggunakannya. Fullnya nanti saya akan ajarkan bagaimana cara kalian membuat rumah gitu ya, untuk season berikutnya, karena takutnya terlalu panjang untuk sekaligus kita bahas di sini. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Mungkin kalian bisa nanti untuk link softwarenya kalian bisa download, nanti saya share lagi untuk linknya di deskripsi, ataupun nanti saya share untuk di via grup dan ataupun bisa hubungin kontak saya. Nah, terima kasih materi ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa mempraktekkan, dan semoga kalian bisa menjadi seorang desainer yang luar biasa, menjadi seorang perancang bangunan yang luar biasa, menjadi seorang interior yang luar biasa, yang nantinya ilmu ini kalian terapkan untuk di dunia kerja ataupun di kalian pribadinya sendiri. Mungkin sampai sini dulu, saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.